Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Ustazah Retno di sini. Kita akan belajar matematika bersama lagi. Baik. Materi hari ini Ustazah akan menyampaikan mengenai fungsi. Materi fungsi ini adalah bab ketiga setelah materi pola bilangan bab 1, materi kedua adalah koordinat kartesius, dan yang ketiga ini adalah tentang fungsi. Materi fungsi ini erat kaitannya dengan materi himpunan yang telah kalian pelajari di kelas 7 1 tahun lalu. Baik, apa saja mengenai fungsi begitu ya? Kita langsung saja simak pembelajaran berikut. Baik, mengenai fungsi. Apa sih yang namanya fungsi? Untuk apa kita mempelajarinya? Nah, sebelum itu Ustazah mau menyampaikan mengenai kompetensi dasar yang harus kita pahami pada materi kali ini, yaitu menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, tabel, grafik, dan juga diagram. Tujuan dari materi ini adalah untuk mendefinisikan pengertian relasi dan fungsi serta contoh, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi, kemudian bukan fungsi. Nah, setelah itu akan ada LKPD atau soal latihan yang harus kalian kerjakan. Kemudian pertemuan selanjutnya Ustazah akan memberikan kuis atau soal-soal untuk kalian, begitu ya. Nah, sebelumnya Ustazah mau mengingatkan kalian terlebih dahulu mengenai apa itu relasi dua himpunan. Nah, yang namanya relasi itu apa, Dok? Pengertian dari relasi, ingat ya. Yang dimaksud dengan relasi adalah aturan yang menghubungkan antara unsur-unsur dari dua himpunan. Oke, ingat, relasi adalah aturan yang menghubungkan antara unsur-unsur dari dua himpunan. Contohnya pada gambar yang pertama, ini ada himpunan A. Himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, dan juga 4. Kemudian anggota B memiliki anggota 2, 4, 6, dan 8. Kedua himpunan ini mereka merupakan relasi dari A ke B, yaitu 1 berhubungan dengan 2, 2 berhubungan dengan 4, 3 berhubungan dengan 6, 4 berhubungan dengan 8. Nah, ini relasi apa namanya? Relasi dari A ke B adalah relasi setengah dari. Jadi bacanya dari A kemudian ke B. A adalah 1 adalah setengah dari 2, 2 adalah setengah dari 4, 3 adalah setengah dari 6, 4 adalah setengah dari 8. Begitu ya. Oke. Relasi yang mungkin dari A ke B adalah setengah dari. Kemudian contoh yang kedua, P itu adalah himpunan yang memiliki anggota 2, 3, dan juga 4. Kemudian Q memiliki anggota 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada gambar yang kedua ini relasi yang mungkin dari P ke Q adalah, oke, apa menurut kalian? Betul sekali. Ini adalah relasi faktor dari. Berarti 2 adalah faktor dari 4, 2 juga faktor dari 6, 2 juga faktor dari 8. 3 di sini adalah faktor dari 6, kemudian 4 faktor dari 4 dan juga 8. Ini yang dinamakan dengan relasi. Relasi berarti adalah hubungan, aturan yang menghubungkan dua himpunan. Nah, coba perhatikan gambar diagram panah di bawah ini. Ada himpunan A dengan himpunan B. Ini adalah relasi dari A ke B. Relasinya adalah, relasi yang tepat untuk A ke B adalah relasi kelipatan dari 9 adalah kelipatan dari 3, kemudian 10 kelipatan dari 5, 14 kelipatan dari 7, dan 16 kelipatan dari 18. Nah, coba kalian perhatikan, apakah setiap anggota A memiliki pasangan di B? Betul, setiap anggota A memiliki pasangan di B gitu ya. Kemudian berapa banyak pasangan yang dimiliki setiap anggota A? Pasangannya adalah hanya satu.
yaitu 9 hanya berpasangan dengan 3, 10 hanya berpasangan dengan 5, 14 hanya berpasangan dengan 7, dan 16 hanya berpasangan dengan 8. Contoh yang kedua, ini ada relasi dari P ke Q, relasi kurang dari 5 kurang dari 8, kurang 3 dari 5 kurang 3 dari 8, 9 kurang 3 dari 12, dan 11 kurang 3 dari 14. Apakah setiap anggota P memiliki pasangan di Q? Jawabannya tidak, karena 7 tidak memiliki pasangan di Q. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya. Ada dua relasi A ke B, relasi 2 kali, 2 adalah 2 kalinya dari 1. Pun juga seterusnya. Apakah setiap A memiliki pasangan di B? Jawabannya, ya betul. Dan berapakah banyak pasangan yang dimiliki setiap anggota A? Nah, setiap anggota A hanya memiliki satu pasangan di B. Contoh yang selanjutnya, ada himpunan P dan himpunan Q. Ini adalah relasi P ke Q, yaitu adalah relasi faktor dari. Apakah setiap anggota P memiliki pasangan di Q? Betul, setiap anggota P memiliki pasangan di Q. Apakah banyak pasangan yang dimiliki setiap anggota P hanya satu? Tidak, karena ada 2 yang memiliki 3 pasangan di Q. Nah, gambar yang ketiga tadi, gambar yang keempat, gambar kelima, dan gambar yang keenam. Dari keempat gambar ini, manakah yang dinamakan fungsi? Oke, gambar yang pertama, gambar yang ketiga, dia merupakan fungsi. Kemudian gambar yang kedua, yaitu gambar yang keempat ini, dia bukan merupakan fungsi. Kemudian gambar yang kelima, dia merupakan fungsi, dan gambar yang keenam bukan merupakan fungsi. Dari sini kalian bisa melihat persamaannya. Oke, untuk yang fungsi sama-sama memiliki pasangan semuanya dan hanya memiliki satu pasangan di B, seperti itu. Kemudian untuk yang bukan fungsi, ini anggota P ada yang tidak memiliki pasangan. Kemudian contoh yang keempat ini, gambar yang anggota himpunan P memiliki 3 pasangan. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa yang namanya fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Oke, kita garis bawahi bahwa fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B, seperti pada gambar yang sebelumnya tadi. Nah, di sini yang dinamakan fungsi, dia A-nya ini dia memiliki anggota semua. A-nya di sini memiliki pasangan di B. Mereka memiliki satu pasangan dan di B dan tidak boleh double, tidak boleh berpasangan ganda seperti pada gambar yang keempat ini. Itu adalah fungsi. Oke, seperti itu ya pengertian dari fungsi. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai pengertian relasi, sekarang pengertian fungsi. Bisa dibedakan? Bisa. Nah, coba Ustazah mau ngecek apakah kalian sudah paham dengan materi fungsi ini. Perhatikan baik-baik. Apakah relasi-relasi berikut merupakan fungsi? Nomor 1, fungsi atau bukan? Bukan. Bukan karena apa? Karena 3 tidak memiliki pasangan. Kemudian 2 memiliki 2 pasangan di B. Oke, gitu ya. Alasan yang utama adalah karena tidak setiap anggota A memiliki pasangan di B, dan juga ada anggota A yang memiliki pasangan lebih dari 1 di B. Lagi, bagaimana dengan relasi ini? A ke B, apakah dia dinamakan fungsi? Benar, ini dinamakan fungsi. Syaratnya adalah himpunan A ini memiliki pasangan di B
dan tidak boleh double. Syaratnya adalah himpunan A ini ya. Baik, untuk himpunan A di sini dia dinamakan dengan daerah asal atau domain. Kemudian yang B di sini dia adalah daerah kawan atau yang dinamakan kodomain. Jadi yang namanya fungsi dia domain harus memiliki teman di B dan tidak boleh memiliki double teman di B, seperti itu. Kalau B boleh ya, B boleh tidak memiliki teman dan boleh double teman kalau B. Coba Ustazah mau cek yang selanjutnya. Apakah relasi berikut merupakan fungsi? Jawabannya adalah ya, benar, relasi ini merupakan fungsi karena setiap anggota A memiliki teman di B dan tidak double. Kalau B boleh saja double seperti satu ini. B boleh saja punya teman double di A, seperti itu, oke? Nah, cek selanjutnya. Apakah relasi berikut merupakan fungsi? Ingat, ada satu berteman dengan satu, ada dua berteman berdua berteman dengan dua teman di B, berarti dia bukan fungsi karena terdapat anggota A yang memiliki pasangan lebih dari satu di B. Nah, gitu ya. Tadi sudah Ustazah sampaikan mengenai fungsi, mengenai apa itu domain, apa itu kodomain. Apa itu domain dan kodomain. Untuk ada lagi 3 istilah yaitu domain, kodomain, kemudian range. Range itu adalah daerah hasil. Daerah hasil adalah daerah yang adalah anggota yang terkena ini. Adalah anggota yang menjadi temannya di A. Contoh pada B di sini adalah range-nya adalah 1, 2 dan juga 3 seperti itu ya. Oke. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Kiranya ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan di kolom komentar atau nanti bisa wabri ke Ustazah. Kita lanjutkan materi ke penyajian fungsi. Untuk penyajian fungsi ada 3 macam cara untuk menyajikan fungsi. Yang pertama adalah dengan diagram panah, yang kedua adalah dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah dengan grafik. Untuk diagram panah ini adalah penyajian fungsi yang sudah kalian pelajari tadi, yaitu bentuknya adalah ada kurva tertutup ini, kemudian ada garis yang memasangkan antara domain dan kodomain, dan juga ada panah yang menandakan relasi dari mana ke mana gitu ya. Ini dinamakan dengan diagram panah. Kemudian yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan, ingat kalau yang namanya himpunan pasti ada kurung kurawalnya. Kemudian pasangan yang berurutan. Di sini ada 1, dia berpasangan dengan 2, maka kita tulis kurung buka 1, 2. Kemudian 2 berpasangan dengan 4, maka 2,4, kemudian 3,6, 4,8. Selesai dibuat kurung kurawal tutup. Seperti itu adalah himpunan pasangan berurutan. Oke, mudah ya? Mudah, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah dengan diagram Kartesius. Dengan diagram Kartesius, dari diagram panah tadi bahwa 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, dan 4 berpasangan dengan 8. Pada diagram Kartesius, sumbu X ini adalah kita misalkan sebagai domain atau daerah asal, kemudian Y di sini ini adalah sebagai kodomain. Seharusnya di sini bukan X tapi A gitu ya, sesuai dengan himpunan A yaitu yang berisi 1, 2, 3 dan 4. Nah, kemudian yang Y ini bukan Y tapi harusnya adalah B, yaitu himpunan yang berisikan 2, 4, 6 dan 8. Ini Ustazah tuliskan semuanya karena agar memudahkan gitu ya, agar memudahkan kalian untuk bisa menggambarnya gitu. Baik, 1 berpasangan dengan 2, maka ini ada 1. Kita urutkan
Ini urutannya berpasangan dengan 2, kemudian 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 4 berpasangan dengan 8. Maka bentuknya ini adalah titik, titik, titik. Ini adalah diagram Kartesius. Begitu. Mudah ya? Mudah. Kalau kalian menggunakan buku berpeta, insya Allah lebih mudah lagi. Nah, ini yang tadi Ustazah jelaskan mengenai domain, kodomain, dan range. Untuk domain itu adalah daerah asal. Contoh pada fungsi pada layar ini yang dinamakan domain adalah himpunan A, yaitu 1, 2, dan juga 3. Kemudian untuk kodomain itu dinamakan dengan daerah kawan, yaitu adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian range itu adalah daerah hasil, daerah yang terkena panah di sini, yaitu adalah angka 1, 3, dan juga 4. Oke, insya Allah masih mudah ya untuk memahami apa itu fungsi dan juga domain, range, kemudian kodomain. Nah, untuk latihan soalnya di sini Ustazah memberikan 2 latihan soal. Silahkan nanti kalian kerjakan di buku tugas kalian, kemudian silahkan difoto, kemudian kirimkan ke Ustazah. Udah sekali latihan soalnya. Ini ada nomor 1. Silahkan kalian buat relasi dari P ke Q berikut dalam bentuk diagram panah dan juga pasangan berurutan. Begitu ya. Kemudian yang kedua ini, silahkan kalian sebutkan aturan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram panah berikut. Berarti ini soalnya ada 6. Nah, 6 soal ini silahkan kalian sebutkan aturan relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita. Mohon maaf jikalau banyak salah kata. Hari ini cukup sekian. Pertemuan selanjutnya Ustazah akan menyampaikan materi yang lebih dari ini gitu. Baik, mohon maaf jikalau banyak salah kata. Ustazah mohon undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.